Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pertama-tama ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan kepada kita kenikmatan yang kalaulah kita hitung-hitung boleh jadi kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga pada sehat-sehat? Sekarang teh musim sakit ya. Cuacanya sudah menentu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian mingguan tahsin. Sebelumnya mohon maaf, harusnya tuh kemarin Rabu ya, tapi karena ada tugas ya ke Bogor gitu, jadi digeser kata Bodian itu Jumat pagi. Oh siap. Alhamdulillah. Nah, kita awali dulu dengan tilawah ibu-ibu ya di surat Ibrahim ya, Ibrahim ayat 19 ya. Oke. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah semuanya ya. Mungkin beberapa koreksi ya. Kalau yang Taita tadi haknya agak kurang panjang di ayat apa tadi Taita tuh 19 ya. 19 25 yang Rabbiha. Nah, itu 2 harokat ya. Biizni Rabbiha itu. Nah, kalau Bu Yulima tadi sempat tertukar huruf ya. Liu. Nah, litu tadinya. Terus kalau Bu Lia yang roknya, nah tadi teh ayat 34 ya Bu Lia teh yang roknya dibaca panjang. Nah, seharusnya pendek ya. Yang mana tadi ya? Soal tunggu sebentar. Muharrami. Nah, gitu ya, muharram. Nah, muharrami. Nah, tadi muharrami. Nah, agak panjang sedikit ya. Muharrami. Nah, roknya pendek gitu ya. Kalau Budiana cukup ya. Cukup gitu. Itu koreksi sedikit ya. Bismillah, kita masuk ke materinya. Review yang kemarin kita membahas kalau hukumnya hukuman ya, masih ingat ibu-ibu? Hukuman itu ada 2 ya. 1 mad asli, yang kedua mad far'i atau cabang. Nah, mad asli nanti ada yang sejenis ya, ada teman-temannya lah gitu. Mad far'i juga nanti dibagi lagi, ada yang bisa babi sukun, bisa babi hamzah dan lain sebagainya. Nah, adapun perbedaannya kalau mad asli, nah 2 harokat gitu ya, mad asli itu. Sedangkan mad far'i lebih dari 2 harokat ya. Ada yang 4, 5, 6 begitu. Nah, terus untuk hurufnya kemarin kita membahas huruf apa ibu-ibu? Kalau nggak salah huruf zal ya. Zal. Nah, kesalahannya hati-hati, huruf zal ini tertukar dengan dal gitu ya. Bedanya kalau dal mati dan nempel ke gigi, kalau zal ditempelkan si ujung lidahnya itu ke gigi za. Nah, kalau dal enggak da gitu.
Ya. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi. Nah, ya itu zal. Nah, yang kedua, zal itu biasanya dibaca menjadi huruf dho. Jadi tebal. Alladzi, itu tebal. Ya, atau jadi aladi. Nah, itu dal. Itu kesalahannya huruf zal. Ya, makanya harus pas si ujung lidahnya ditempel ke gigi seri bagian atas ya, bagian atas. Dengan zo biasanya. Dengan zai mah agak jarang ya, karena kalau zai dia punya sofir, punya suara tambahan ya. Jarang kalau zal jadi zai. Oh ada juga, betul ada juga. Betul betul. Kita enggak. Ke zai berarti ya. Ke zai. Kalau nggak ke zai ke vo, ya mirip. Padahal sifatnya beda dan titik makhrajnya juga gitu ya, teknisnya. Kan kalau zai dia ujung lidah tapi di antara. Nah, nanti zai kita bahas ya. Sedangkan zalma ujung lidah nempel gitu ya ke gigi za. Kalau dal enggak, kalau dalma ke gusinya gitu. Zal. Zal dulu. Iza zulzilatil. Pak, betul ya. Emang suka favorit teh idadul dilatil atau iza zulzilatil. Nah, zal dulu ya. Iza zulzilatil ardu. Betul sekali Bu, betul ya. Kalau di buku mah biasanya tertukar zal itu dengan da atau zo, tapi bisa juga benar dengan zai. Allazi, pakai zai. Ya, harusnya allazi. Bedanya kalau zama tidak ada suara tambahan seperti zai. Kalau zai mah ada suara tambahan sofir. Ya, masih ingat yang ada suara tambahan ada berapa huruf ibu-ibu? Kita mah kolkolah. Suara lebah, suara apa lagi? Suara desisan ular, ya. Suara desisan soang, soang teh bah, soang teh angsa, ya, ya. Ya, suaranya teh aus, aus, aus. Gitu. Nah, yang kita ambil suara tambahannya bukan suara total angsanya gitu. Totalnya mah gitu memang. Ya. Nah, kalau yang suara sofir itu ada 3 ya. So dia, sa, sin, sama zai. Nah, itu cuma 3 ya. So, sa, za. Nah, za. Sin biasa. Bismillah. Kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sin. Malikin nas. Sin. Bismillah. Sin. Ya. Terus yang so dia bi ashabil fil. Aqimus sholah. Baik ya. Pokoknya yang sod itu punya suara tambahan seperti suara angsa ya. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari mah sod ini untuk mempermudah kita mengucapkan apa? Sosis. Nah, itu sudah sod itu teh. Ya. Kata Bu Diana tuh, Bu, ayo kita jajan bakso. Nah, itu. Ya. Bakso ya.
ayo orang ngabaso kan gitu. Dihilangkan Kak. Hujan-hujan kieu mah enak nanti ngabaso kan gitu ya. Harusnya kan bakso gitu. Atau baksos. Bisa juga. Jauh tapi ya. Bakti sosial gitu. Itu yang zal ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah temannya mad asli atau 5 hukum mad yang sejenis dengan mad asli ya. Yang pertama ada mad silah qasiroh. Nah, ya, silah berarti menyambung. Makanya kalau dalam bahasa fikih ada silaturahmi ya atau silaturrahim. Nah, silah itu menyambung ya. Terus qasiroh artinya kosor berarti pendek. Makanya kalau ada sore itu jamak kosor, jamak itu disatukan, kosor dipendekkan ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Zuhur asar dipotong 4 jadi 2, tek tek jadi 2 gitu ya. Kecuali maghrib, kalau maghrib mah 3 tetap. Nah, terus berikutnya jadi 2 3 2. Kayak kemarin saya waktu ke Bogor kan gak keburu ya di Jamak Kosor gitu, Jamak Kosor. Boleh jamaah aja juga gitu. Cuman supaya apa? Ruhsohnya sempurna kalau saya mah Jamak Kosor gitu. 86 kilometer kan misalnya. Itu kan sudah masuk ya ke Bogor. Bahkan perjalanannya 3,5 jam perjalanan. Belum macet, wah bisa 4 jam. Gitu. Tadinya teh berangkat jam 10, masih bisa. Kesini dulu kemarin teh. Kata si bos, jam 9. Aku jam 9 nggak bisa. Gitu. Oke, lanjut kembali. Mad silah qasiroh ya, berarti silah itu nyambung, qasiroh itu pendek gitu ya. Yakni memanjangkan bacaan yang ketika membacanya disambungkan pada kata berikutnya ya. Nah, ketentuan bacanya ya, mad silah qasiroh itu terjadi apabila hak domir diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Hak domir teh pengganti ya, hak domir kata ganti orang gitu ya. Nah, hak domir adalah kata ganti orang ketiga atau benda yang sifatnya muzakkar atau laki-laki ya. Kan kalau di dalam fikih sholat mayit mah hadza ya, hazihi gitu. Lahu, laha gitu ya. Allahumma gfir lahu, laki ya. Nah, berikutnya huruf berharokat sesungguhnya bukan hamzah ya. Panjang mad ini adalah 2 harokat ya. Nah, kalau di sini walam yakulahu kufuan ahad. Nah, kira-kira yang mad silah qasirahnya yang mana Ibu-ibu? Lahu, betul ya. Nah, diapit oleh 2 huruf yang berharokat gitu ya. Terus yang berikutnya fa'u muhawiyah yang mana Ibu? Muhu. Nah, hu-nya ya. Terus fawasatana bihi jam'a yang mana Ibu? Bihi. Nah, gitu ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Yang mana Bu? Bihi. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah mad silah qasiroh ya. Mad teh panjang, silah teh nyambung, qasiroh pendek gitu ya. Jadi bacaan mad yang nyambung ya, terutama terkhusus ya di hak domir, nah maka dia disebut mad silah qasiroh. Nah, catatan pentingnya ketika mushaf cetakan Timur Tengah, mad silah selalu diisyaratkan dengan wawu dan ya kecil ya. Kalau cetakan Timur Tengah, kalau saya mah cetakan Indonesia tidak ada. Madinah gitu. Itu ada tandanya ya kecil.
Nah, penulisannya seperti itu ya kecilnya gitu. Terus ada waw kecil ya, tandanya teh gitu. Nah, oh berarti itu majilah qasirah fa ummuhu di depannya kan ada waw ya, waw kecil gitu. Terus fawat sab mabihi jam'a, nah ada ya kecil. Nah, itu mad silah qasirah ya. Nah, itu untuk hukum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sebelum ke makharijul huruf yang selanjutnya dan sifat huruf yang selanjutnya. Cukup ibu-ibu yang majilah? Cukup ya. Nah, selanjutnya setelah huruf za, huruf apa ibu-ibu? Ro ya. Nah, huruf ro ini sangat istimewa ya, huruf ro ini. Huruf ro ini ada di eh, ujung lidah, tapi lidahnya dekat gitu ya. Enggak ujung banget, ro ya. Nah, huruf ro ini punya sifat tambahan ya selain dari segi nafas dan suara. Kan kalau dari segi nafas ya, kira-kira huruf ro ini keluar angin atau tidak? Tidak ya. Ro, ri, ru. Nah, tertahan ya udara. Kalau dari segi suara, ro ini syiddah, rokhwah, atau tawasud. Lupa ya. Nah, pasti lupa ya, sudah lama soalnya. Nah, makanya kita tahsin supaya mengingatkan ya. Huruf ro ini kalau dari segi suaranya dia itu termasuknya tawasud. Tawasud teh pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Gitu. Kalau syiddah suaranya tertahan. Kalau rokhwah mengalir. Nah, kalau rokna di tengah-tengah itu. Ya. Rokhwah mengalir. Suaranya ngalir gitu. Ya. Dan huruf ro ini dia tawasud gitu ya. Dalam makhrajnya dia syiddah gitu ya. Tapi dalam pengucapan juga dia ada aliran gitu. Jadi tengah-tengah dia mah. Aru. Nah, gitu kan ya. Itu ada aliran juga aru, ir, uru gitu ya. Nah, terus ada sifat satu lagi tambahan. Huruf ro ini ada punya sifat takrir. Apa takrir itu? Ada getaran gitu ya. Bahkan kalau punten ya, kalau yang cadel huruf ro itu lebih lekoh biasanya huruf ro-nya ya. Auru, iru, uru. Nah, takrir, takrir itu ada pengulangan, ya ada getaran. Makanya ada apa namanya ikrar, ya berikrar, kan mengulang ya, berikrar teh. Ikrar, ulang, gitu. Takrir. Nah, huruf ra ini punya sifat takrir ya bergetar. Nah, kesalahan huruf ra biasanya si getarannya dihilangkan ya. Jadi lebih ke huruf lam gitu ya. Tapi agak jarang sih. Terus ro ini juga suka ada tebal dan tipis gitu ya. Nah, ini harus dibedakan. Huruf ro tebal kalau dia berharokat fathah atau domah. Nah, itu dia tebal ya. Ro, ru. Nah, kasroh apabila tipis apabila dia kasroh hakik ya. Ri, ir. Nah, kecuali di depannya ada huruf istilah ya. Contoh labil miru sode, walaupun dia kasroh ya, tapi karena di depannya ada huruf istilah jadi tebal. Nah, makanya nanti huruf ro mah ada tersendiri, hukum tersendiri. Hukum ro nah ada ya. Ada tafkhim, tarakki gitu. Gitu ya.
Terus berikutnya, kesalahan huruf ro itu biasanya berlebihan ketika menerapkan takrir, ya, ketika tasydid atau sukun, ya, berlebihan. Kalau saya yang paham begini, berlebihan itu getarannya Allahu Akbar, gitu ya. Itu. Nah, itu kan berlebihan. Nah, tidak juga. Allahu Akbar. Nah, seperti itu, ya. Kan ada yang Allahu Akbar. Nah, gitu ada. Ya. Nah, itu berlebihan, gitu ya. Pas ketika sukun atau tasydid itu, ya. Jadi 3 kesalahan huruf ro itu. Pertama, suka hilang takrirnya, ya, getarannya. Kedua, tebal tipisnya tidak pas, ya. Yang ketiga, takrirnya berlebihan kalau pas di sukun atau di tasydid. Ya. Kalau misalnya kalau di tengah-tengah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan biasa ya, Ar-Rahman, Allamal Quran, gitu, ya. Nah, ini tidak berlebihan. Nah, itu. Nah, kita akan coba melatih huruf ro, ya. Nah, di tasin 2, ya. Kita coba. Rori rubaru. Mangga. Rurorni rorna. Minal murni. Marirorni ro. Tiga kali. Rori rubaru. Rurorni rorna. Minal murni. Marirorni ro. Sekali lagi. Rori rubaru. Rurorni rorna. Minal murni. Marirorni ro. Rabbaka. Rihlata. Ruwaida. Irji'i. Oke, ya. Nah, kita coba bareng-bareng dulu semuanya, ya. 2 kali. Nah, nanti satu-satu, ya. 1, 2, 3. Ya. Murni. Oke, sekali lagi. Iya. Sekarang satu-satu, ya. Mangga dari Bu Diana dulu. Ah, Teh Hanap, ya. Nah, Bu. Ya. Sekali lagi. Murni. Oke, lanjut. Bu Lia, mangga. Ya. Ya.
Sip, lanjut. Bu Yuli, bangga. Murni. Ya. Murni. Sip, bangga. Baik. Ya. Ya. Oke, ya, alhamdulillah untuk huruf ro sepertinya tidak terlalu kesulitan ya. Yang penting pas pengucapan ketika membaca Al-Quran dibedakan nanti ya. Harus ada getaran, terus tebal tipis, hati-hati ya, dan jangan israf atau berlebih-lebihan gitu, ya, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu min amali syaiton gitu ya, amalan setan gitu, ya. Itu mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan barangkali. Rohnya di belakang. Hmm. Pengucapan kita judulnya akbar atau akbar, jadi maju lebih ke depan, akbar atau akbar. Oh, yang sukun ya, akbaru. Nah, itu mah berarti tebal, akbaru. Ya, ya, akbaru. Karena dia tebal kan ya, karena sebelum ro itu ada fathah akba kan ya, ba-nya itu fathah akbaru gitu ya, kecuali isbir. Nah, kalau isbir dia tipis gitu ya, karena dia apa sebelumnya kasroh isbir bi ya, bi itu kasroh kan ya. Ya, akbaru. Nah, makanya dia harus ada di situ perbedaan tebal tipisnya. Betul. Nah, gitu ya. Kadang kan kita kalau belum belajar tahsin ya, Allahu Akbar gitu ya. Harusnya kan tebal. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Itu. Gimana, Bu? Nah, ini para ulama itu berbeda ya. Kalau untuk yang sudah mahir ya, siroknya teh tidak ternyata ikro gitu. Tapi untuk memudahkan ulama yang lain membolehkan ro ikro ya kok ro gitu. Tapi kalau yang makanya sesuai dengan apa talaki ya. Kalau yang lebih ketat mah nggak boleh nggak boleh ro ikro ro gitu. Fathah, fathah, bukan ikra, akro, ro, ro. Nah, paling kita mah di tengah-tengah saja ya. Itu ro, itu ikro, ro, enggak gitu ya. Tapi tengah-tengah saja ya pasatonya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Tapi kalau yang ketat mah kayak ulama-ulama luar ya nggak boleh nggak boleh. Saya juga ditegur sama ustadz teh, ikro jangan ro, jangan ikro, karena kan apa fathah ya. Yang penting mah ya kita mah tengah-tengah saja lah begitu ya, jangan ro ting gitu ya. Yang penting mah apa proporsional, ikro Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya memang
perlu apa namanya teh, terus dilatih ya, riadoh. Nah, kita perlu riadoh gitu. Yang tebal. Do, do, ro, to, sod, ya, kho. Karena huruf-huruf yang istilah ya, khuso, dogtin, kizin. Nah, itu huruf-huruf itu ya. Kho, so, do, ko, to, go, zo. 7 itu masalahnya. Nah, termasuk yang ro. Nah, jadi 8 ro gitu. Kalau ro mah nanti tersendiri gitu siswa. Lam juga ya. Kan kalau lam biasa dia tipis ya. Tapi kalau lamnya mengikuti lafzul jalalah, kalimat Allah itu jadi tebal. Allah gitu. Ya. Kan kalau yang lain bismillah, lahnya kan tipis. Tapi karena lafzul jalalah, nah, maka jadi tebal. Allah, la ilaha illallah gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama juga yang bukan sallallahu tapi sallallahu gitu. Nah, tapi karena ada lafzul jalalah sallallahu ya Allah, nah itu ya ibu-ibu. Ada lagi bu? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, kekeliruan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.